kegiatan konservasi itu dimulai ya sebelum tahun 2014. Awalnya dari kelompok pencinta alam, terus dari teman-teman paguyuban Pengamat Burung Jogja. Mulai dari tahun 2002 itu awal-awal para peneliti, pemerhati, ya pokoknya kaum-kaum konservasi itu mulai datang ke Jatimulyo. Tapi di saat itu masih banyak perburuan. Nah, kemudian di tahun 2006 itu mulai dibangun komunikasi antara beberapa pihak di masyarakat. Nah, puncaknya di tahun 2014, desa itu mengeluarkan regulasi tentang pelestarian lingkungan hidup atau Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup. Nah, dari situ titik baliknya. Perdes pun awalnya ada desakan untuk burung ya, untuk perdes tentang perlindungan burung. Cuman ternyata pandangan tokoh masyarakat, pamong itu lebih luas. Jadi ngambilnya yang pelestarian lingkungan hidup. Burung kalau hanya yang dilindungi burung aja, sedang habitatnya rusak juga akan percuma. Kemudian di tahun 2016 kami membentuk komunitas masyarakat pemerhati burung Jatimulyo, yang di situ isinya semua para pemburu burung. Nah, dari situ kemudian di tahun 2017 ada Jambore Capung, di tahun 2018 ada pertemuan pengamat burung Indonesia. Kemudian di tahun 2018 juga akhirnya terbentuk kelompok tani hutan Warna Paksi, yaitu sebagai media untuk berdiskusi atau yang punya semangat kebersamaan, semangat untuk kegiatan konservasi. Kemudian di tahun 2020 ada SOP untuk adopsi sarang burung, meskipun adopsi sarang burung ini dimulai di tahun 2016. Jatimulyo itu catatan sampai 2023 ini ya, itu ada 109 jenis. 109 jenis? Iya, baik yang penetap maupun yang migrasi. Tapi yang paling banyak adalah burung-burung madu. Indikator kegiatan yang kami lakukan, mungkin indikator keberhasilan, itu adalah tingkat perjumpaannya. Itu lebih mudah dijumpai daripada sebelum tahun 2014. Dan bahkan burung-burung yang di tahun itu belum ketemu, setelah tahun itu ketemu.
sebelum ada perdes, perburuan sangat masif. Terutama burung ya, termasuk terenggiling juga. Terenggiling, ayam hutan. Nah, yang berburu itu ada yang dari luar, ada yang orang Jatimulyo sendiri. Tapi setelah adanya perdes, otomatis perburuan juga sudah turun drastis ya. Sebenarnya kami itu berburu bukan untuk ditembak, tapi berburu anakan atau induknya. Kalau di sini mereka berburu burung ada dua kriteria buat menurut saya ya. Yang pertama itu hobi, yang kedua karena ekonomi. Nah, yang ya, berburu ini ngambil anaknya, anakannya diambil, indukannya diambil untuk dijual. Saya juga berburu burung dulu. Oh, Mas Keli dulu pemburu? Oh iya. Nah, yang adakan arisan burung di Jatimulyo itu ya saya ikut di situ. Setiap kami ambil anaknya atau induknya kan lama-lama perburuan yang atau kita berburu itu kan makin menurun. Saya berhenti itu ya karena melihat burung-burung atau setiap saya di kebun atau di hutan itu sepi. Dan saya berpikir, wah ini jangan-jangan dosa saya ini. Kemudian yang kami ajak adalah teman-teman pemburu dulu. Kalau yang karena faktor ekonomi itu mudah dialihkan. Carikan alternatif kegiatan lain dia akan berhenti. Nah, makanya kami waktu itu terus dikumpulkan ada 12 orang di lingkungan RT saya waktu itu pertama kali. Itu sebenarnya ngajak mereka untuk berhenti berburu, tapi juga harus ada alternatif lain. Kemudian saya dan Mas Imam, Mas Kaspo atau Mas Sidi Arjanto ini ngajak teman-teman memburu, berhenti berburu burung. Mereka diajak untuk mengolah kopi, budidaya ternak lebah. Kemudian bebarengan juga dengan kegiatan wisata. Ya, mereka ada yang jaga parkir, jaga loket, ada yang bantu ngolah kopi, ada yang ternak lebah. Di akhir tahun 2014 ada pertemuan paguyuban pengamat burung Jogja yang diadakan di Jatimulyo. Waktu itu Pak Kepala Desa atau Pak Lurahnya dia ngendiko, Desa Jatimulyo sudah ada perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Kalian mau apa hanya datang sekedar mengamati burung langsung pulang, terus kontribusi buat masyarakat apa yang sudah mau menjaga ini. Dari obrolan itu kemudian berangkat kami berdiskusi lagi dengan beberapa teman. Ayo kita bikin produk yang sebagai media untuk promosi Jatimulyo. Yang pertama waktu itu yang kami ambil kopi. Karena apa? Karena waktu kita mengamati burung, masuk hutan, melihat tanaman kopi itu nggak pernah dipetik, merah nggak pernah dipetik. Dan di kami atau dan teman-teman kami itu khawatir jangan-jangan tanaman kopi ini nggak pernah dirawat, nggak ada nilai ekonomisnya, ditebang nanti akan mengganggu habitat. Karena di tanaman kopi juga menempati strata tengah ya.
Dan kopi yang kami olah nama mereknya juga kasih merek burung, nama burung, sulingan itu sikatan cacing. Nah dari situ, udah berangkat dari situ kami punya modal lah, ya atau semangat. Di samping semangat kami punya modal sedikit, karena dari hasil penjualan kopi ini sebagian keuntungan kegiatan konservasi. Dan waktu itu ya kami nggak berpikiran bahwa dengan kegiatan yang kami lakukan, banyak tamu yang datang. Kalau yang membekas ya waktu itu ya dianggap kami GPS mata air, zona tangkapannya itu ya ada beberapa orang yang bilang itu gila gitu, ada nggak penting kok dikerjakan gitu. Kemudian dari keluarga sendiri juga burung kok diurusin gitu. Ya kami tetap konsisten lakukan, karena mungkin bagi mereka belum mengerti ya. Dan kalau saya sudah yakinin bahwa ini akan memberi manfaat keberlanjutan ke saya sendiri maupun ke masyarakat di sekitar. Kalau sekarang ini perkembangan ya kesadaran masyarakat sudah mulai terbangun, kemudian banyak kunjungan yang datang ke Jatimulyo, baik penelitian, studi banding maupun wisata birdwatching atau bird fotografi. Manfaatnya ya kalau di kami memang ekowisata ini harapannya memang berbasis masyarakat ya, biar manfaat itu di-share ke beberapa pihak yang ada di masyarakat, termasuk penyedia homestay, ibu-ibu yang menyediakan makanan, oleh-oleh, kemudian pemilik lahan, kas kawasan RT atau RW, kemudian guiding atau porter, dan banyak bermunculan warung-warung yang ada di sekitar Jatimulyo. Masalah yang paling mendasar di kami sebenarnya yang pertama itu kendala bahasa, karena sekarang ini udah banyak tamu-tamu dari mancanegara yang berkunjung ke Jatimulyo, dan kami menjadi kendala yang utama itu adalah bahasa, terutama bahasa asing. Kemudian promosi, karena sasarannya harapannya tidak ke warga negara Indonesia, tapi ke warga negara juga yang tamu-tamu yang ada di luar Indonesia. Dan itu ya kembali lagi ke bahasa lagi. Kalau target memperluas kegiatan konservasi ini tidak hanya di burungnya, tapi juga termasuk tanaman-tanaman maupun yang mendukung kegiatan konservasi ini dilaksanakan. Contohnya mulai penanaman aren kembali, kemudian adopsi sarang burung mulai diperluas. Dan yang paling penting bahwa kegiatan konservasi ini kalau bisa harapannya tidak hanya di Jatimulyo, tapi harapannya landscape menoreh lah. Karena itu akan lebih mengena daripada hanya di Jatimulyo. Contohnya kalau burung yang dilindungi di Jatimulyo, kemudian desa-desa di sebelah tidak melindungi ya juga percuma. Karena burung ini kan nggak punya KTP atau wilayah administratif. Sehingga kalau burung yang keluar dari Jatimulyo masuk ke desa sebelah, kalau di situ tidak ada perlindungan, juga percuma, akan ditangkap lagi.
kami pinginnya membuat semacam jejaring lah di beberapa desa di Indonesia ini, biar ada komunikasi kelemahan maupun kekurangan kami apa atau kelebihannya apa bisa ditiru daerah-daerah lain. Pesan saya bahwa alamnya hanya titipan untuk generasi penerus. Jadi kalau titipan itu ya harus kita jaga untuk kelanjutan anak cucu kita. Terus lakukan saja kegiatan konservasi sekecil apapun di lingkungan rumah kita. Kalau banyak orang yang melakukan juga cakupannya kan luas.